Bayangkan sebuah pagi yang sunyi di hutan jati Nganjuk, Jawa Timur, pada Mei 1993. Seorang petani yang sedang melintas dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di balik semak-semak. Sesosok tubuh wanita muda ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan penuh luka. Tak ada yang menyangka bahwa penemuan ini akan menjadi awal dari salah satu skandal hak asasi manusia terbesar di Indonesia. Identitas wanita itu segera terungkap. Dia adalah Marsinah, seorang buruh pabrik arloji dari Sidoarjo. Kematiannya bukan sekedar pembunuhan biasa, melainkan sebuah pernyataan berdarah terhadap perlawanan kelas pekerja. Mengapa seorang buruh muda harus berakhir begitu tragis? Apa yang sebenarnya dia ketahui hingga nyawanya harus dihilangkan secara brutal? Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membedah sejarah kelam yang sering terlupakan. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang sosok Marsinah, simbol perjuangan buruh Indonesia yang namanya abadi hingga kini. Kita tidak hanya akan membahas kematiannya, tapi juga keberaniannya menentang ketidakadilan di tengah tekanan rezim saat itu. Dalam video ini, kita akan melihat detail kronologi sebelum dia menghilang hingga persidangan yang penuh dengan rekayasa. Pastikan kalian menonton sampai habis karena banyak fakta yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan mencari kebenaran untuk Marsinah. Marsinah lahir di Nganjuk pada tahun 1969 dari keluarga sederhana yang mengandalkan pertanian. Sejak kecil, dia dikenal sebagai sosok yang cerdas, tekun, dan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Karena keterbatasan biaya, dia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih merantau. Perjalanannya membawanya ke Sidoarjo, sebuah pusat industri yang sedang berkembang pesat di Jawa Timur. Di sana, dia bekerja di PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik yang memproduksi jam tangan dengan merek terkenal. Di tempat inilah, semangat juang Marsinah mulai terasa saat dia melihat ketidakadilan di depan matanya sendiri. Bekerja di pabrik jam tangan PT Catur Putra Surya atau PT CPS bukanlah hal yang mudah bagi para buruh. Mereka harus bekerja dengan target yang tinggi, namun mendapatkan upah yang sangat minim di bawah standar hidup layak. Marsinah bukan hanya seorang buruh biasa, dia adalah rekan kerja yang vokal dan selalu membantu teman-temannya. Dia sering menghabiskan waktu luangnya untuk membaca buku hukum dan perburuhan agar tahu hak-hak mereka. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai sosok yang ramah, namun tidak pernah takut untuk mengutarakan pendapat. Di lingkungan pabrik yang penuh tekanan, Marsinah menjadi secercah harapan bagi buruh-buruh lainnya. Awal tahun 1993 adalah masa-masa penuh gejolak bagi gerakan buruh di Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo. Pemerintah saat itu mengeluarkan instruksi melalui Gubernur Jawa Timur untuk menaikkan upah minimum sebesar 20%. Namun banyak perusahaan yang enggan mematuhi peraturan tersebut karena dianggap membebani biaya produksi. PT CPS termasuk salah satu perusahaan yang menunda kenaikan upah tersebut tanpa alasan yang jelas. Ketidakpuasan mulai merayap di kalangan para buruh yang merasa hak mereka dirampas secara sepihak. Marsinah dan kawan-kawannya mulai berdiskusi secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil tindakan lebih lanjut demi kesejahteraan mereka. Puncaknya terjadi pada awal Mei 1993, ketika para buruh PT CPS memutuskan untuk melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari akumulasi kemarahan yang sudah dipendam sekian lama. Marsinah berada di barisan terdepan dalam mengorganisir rekan-rekannya agar tetap solid dan satu suara. Mereka menuntut 12 butir tuntutan, termasuk kenaikan upah sesuai instruksi pemerintah dan pembubaran Serikat Pekerja seluruh Indonesia di tingkat perusahaan. Suasana di sekitar pabrik menjadi tegang karena kehadiran aparat keamanan yang mulai memantau gerak-gerik mereka. Namun semangat para buruh, termasuk Marsinah, tidak surut sedikit pun menghadapi tekanan tersebut. Pada tanggal 3 Mei 1993, hampir seluruh buruh PT CPS mogok kerja dan berkumpul di depan gerbang pabrik. Marsinah dengan berani berdiri dan menyuarakan aspirasi rekan-rekannya di hadapan manajemen perusahaan. Dia membacakan tuntutan-tuntutan tersebut dengan suara lantang dan penuh keyakinan, tanpa ada rasa gentar. Pihak manajemen awalnya mencoba mengabaikan mereka, namun solidaritas buruh yang begitu kuat membuat operasional pabrik lumpuh total. Polisi dan militer mulai berdatangan ke lokasi
untuk membubarkan massa yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun aksi tersebut berjalan dengan sangat damai dan tertib karena kepemimpinan Marsinah yang sangat terorganisir. Keesokan harinya, tekanan semakin meningkat karena pihak Kodim Sidoarjo ikut campur dalam urusan internal pabrik ini. Perwakilan buruh dipanggil untuk melakukan negosiasi di bawah pengawasan aparat militer yang sangat ketat. Marsinah terus memantau perkembangan negosiasi tersebut dari luar, memastikan tidak ada rekan kerjanya yang diintimidasi. Sayangnya, suasana negosiasi tersebut jauh dari kata adil, karena buruh ditekan untuk menerima kesepakatan yang merugikan. Sebanyak 13 orang rekan Marsinah ditahan oleh Kodim, dan dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Hal ini memicu kemarahan Marsinah yang merasa tindakan tersebut sangat melanggar hukum dan hak asasi manusia. Mendengar rekan-rekannya dipaksa mengundurkan diri, Marsinah tidak tinggal diam dan memutuskan untuk menyusul mereka ke Kodim. Dia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membela teman-temannya yang dikriminalisasi hanya karena menuntut hak. Dengan keberanian yang luar biasa, dia mendatangi markas Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan dan status hukum 13 rekannya. Saksi mata melihat Marsinah terakhir kali di sekitar area tersebut pada sore hari tanggal 4 Mei 1993. Dia sempat terlihat makan di sebuah warung dekat pabrik sebelum akhirnya menghilang secara misterius tanpa jejak. Kepergiannya malam itu menjadi momen terakhir kalinya dia terlihat dalam keadaan sehat dan bernyawa. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga dan rekan-rekan Marsinah mulai merasa cemas karena dia tidak pernah pulang ke kosnya. Pencarian dilakukan di berbagai tempat, namun tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya yang pasti. Spekulasi mulai bermunculan. Ada yang mengira dia diculik atau sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu untuk meredam aksi buruh. Namun, ketakutan terburuk mereka akhirnya menjadi kenyataan pahit pada tanggal 8 Mei 1993 di Nganjuk. Mayatnya ditemukan di sebuah gubuk di pinggir hutan dengan tanda-tanda kekerasan yang sangat brutal di sekujur tubuhnya. Penemuan mayat Marsinah segera menjadi berita utama nasional dan memicu gelombang protes yang jauh lebih besar. Hasil otopsi pertama yang dilakukan di RSUD Nganjuk mengungkapkan fakta-fakta yang sangat mengerikan tentang penyebab kematiannya. Marsinah mengalami luka robek yang parah di bagian alat vitalnya akibat benda tumpul yang dipaksakan masuk dengan sangat keras. Selain itu, terdapat luka memar di bagian perut dan tulang panggulnya yang hancur berkeping-keping akibat pukulan atau injakan. Dokter menyatakan bahwa Marsinah meninggal akibat perdarahan hebat dan trauma fisik yang luar biasa yang dideritanya sebelum tewas. Luka-luka ini menunjukkan bahwa dia telah mengalami penyiksaan yang sangat kejam, kemungkinan besar untuk mengekstrak informasi atau sekadar hukuman. Kekejaman ini membuktikan bahwa pembunuhnya bukanlah orang sembarangan dan memiliki dendam atau instruksi khusus. Pemerintah dan kepolisian berada di bawah tekanan besar dari publik dan dunia internasional untuk segera menyelesaikan kasus ini. Di bawah sorotan tajam, dibentuklah tim khusus yang disebut Tim Terpadu Bakor Stanasda untuk menyelidiki kematian Marsinah. Namun, penyelidikan ini sejak awal sudah diragukan kredibilitasnya, karena melibatkan pihak-pihak yang seharusnya diperiksa. Pada bulan Oktober 1993, 9 orang dari pihak manajemen PT CPS dan 1 orang supir ditangkap secara rahasia oleh aparat. Mereka dibawa ke tempat yang tidak diketahui dan tidak diberikan akses ke penasihat hukum selama beberapa hari. Proses penangkapan ini dianggap sebagai penculikan oleh banyak aktivis hak asasi manusia, karena tidak sesuai prosedur hukum. Ke-9 tersangka tersebut, termasuk pemilik pabrik judi Susanto, dipaksa mengakui bahwa mereka telah merencanakan pembunuhan Marsinah. Di pengadilan, terungkap cerita versi polisi bahwa Marsinah dibunuh di kantor PT CPS karena dianggap menghambat bisnis. Namun, para terdakwa kemudian mencabut pengakuan mereka dan mengaku telah disiksa secara fisik dan mental selama interogasi. Mereka menunjukkan bekas luka sundutan rokok, bekas setruman, dan memar akibat pukulan yang dilakukan oleh oknum petugas. Klaim penyiksaan ini membuat jalannya persidangan menjadi sangat kontroversial dan penuh dengan drama hukum yang melelahkan. Publik mulai curiga bahwa para pengusaha ini hanyalah kambing hitam untuk menutupi pelaku yang sebenarnya. Kejanggalan demi kejanggalan terus muncul selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Surabaya. Saksi-saksi kunci memberikan keterangan yang saling bertentangan dan banyak bukti fisik yang dianggap tidak sinkron dengan fakta otopsi.
Misalnya, lokasi pembunuhan yang disebut polisi tidak memiliki jejak darah atau tanda-tanda perlawanan sama sekali. Selain itu, waktu kematian Marsinah menurut polisi tidak sesuai dengan kondisi pembusukan mayat saat ditemukan di Nganjuk. Para ahli hukum berpendapat bahwa dakwaan terhadap para pengusaha tersebut sangat lemah dan dipaksakan untuk segera menutup kasus. Meski begitu, pada awalnya, hakim menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman penjara yang bervariasi bagi para terdakwa. Keadilan seolah menemukan jalan buntu ketika kasus ini naik ke tingkat banding dan akhirnya ke Mahkamah Agung. Pada tahun 1995, sebuah keputusan mengejutkan diambil oleh Mahkamah Agung yang membebaskan ke-9 terdakwa dari segala tuduhan. Hakim Agung menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Keputusan ini disambut dengan kelegaan oleh keluarga terdakwa, namun menjadi pukulan telak bagi keluarga Marsinah dan para aktivis. Dengan bebasnya para terdakwa, pertanyaan besar kembali muncul. Jika bukan mereka, lalu siapa yang membunuh Marsinah? Kasus ini pun kembali ke titik nol, meninggalkan misteri yang semakin gelap dan membingungkan. Banyak pihak meyakini bahwa ada kekuatan besar di balik layar yang berusaha melindungi pelaku yang sebenarnya. Teori yang paling kuat mengarah pada keterlibatan oknum militer yang saat itu memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas di sektor industri. Mengingat Marsinah terakhir kali terlihat menuju ke arah Kodim, kecurigaan publik terhadap keterlibatan aparat sangatlah tinggi. Namun, di era Orde Baru, menyelidiki institusi militer adalah hal yang hampir mustahil dan sangat berbahaya bagi keselamatan pribadi. Beberapa saksi yang mencoba bicara seringkali mendapatkan ancaman atau tiba-tiba menghilang dari peredaran tanpa sebab. Hal inilah yang membuat kasus Marsinah menjadi simbol dari betapa sulitnya menegakkan keadilan di bawah bayang-bayang senjata. Kematian Marsinah telah mengubah wajah gerakan buruh di Indonesia selamanya, menjadikannya martir bagi perjuangan kelas pekerja. Setiap tahun pada tanggal 1 Mei atau Hari Buruh, ribuan orang turun ke jalan dengan membawa poster bergambar wajah Marsinah. Namanya diteriakan dalam orasi-orasi sebagai pengingat bahwa hak buruh dibayar dengan darah dan nyawa. Semangatnya yang tak pernah padam menginspirasi lahirnya banyak serikat buruh independen yang lebih berani menuntut hak. Dia bukan lagi sekadar buruh pabrik jam, melainkan simbol perlawanan terhadap penindasan dan kesewenang-wenangan penguasa. Marsinah menjadi bukti bahwa suara rakyat kecil tidak akan bisa dibungkam meski tubuhnya telah tiada. Banyak penghargaan diberikan kepada Marsinah secara anumerta, termasuk penghargaan Yap Thiam Hien atas keberaniannya membela hak asasi manusia. Kisah hidupnya diangkat ke dalam film, buku, hingga lagu-lagu perjuangan yang menggetarkan jiwa setiap pendengarnya. Namun, bagi keluarganya, penghargaan-penghargaan tersebut tidak pernah bisa menggantikan kehadiran sosok Marsinah di rumah. Mereka hanya menginginkan satu hal yang sederhana namun sulit didapat. Kejelasan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas nyawanya. Setiap doa yang dipanjatkan di makamnya di Nganjuk selalu terselip harapan agar suatu saat kebenaran akan terungkap terang benderang. Hingga detik ini, makamnya masih sering dikunjungi oleh para buruh yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Dunia internasional juga memberikan perhatian khusus pada kasus ini, yang menyebabkan citra Indonesia di mata global sempat memburuk. Organisasi Buruh Internasional atau ILO berulang kali menanyakan perkembangan kasus ini kepada pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan. Tekanan diplomatik ini memaksa pemerintah untuk setidaknya menunjukkan usaha, meskipun hasilnya tetap nihil dan mengecewakan. Kasus Marsinah menjadi salah satu pemicu reformasi hukum di Indonesia, yang menekankan pentingnya independensi peradilan dan perlindungan saksi. Meskipun secara hukum kasus ini buntu, secara politis kasus ini telah meruntuhkan sedikit demi sedikit tembok impunitas yang dibangun penguasa. Dunia tidak akan lupa pada apa yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 1993 tersebut. Jika kita menilik kembali kondisi sosial ekonomi saat itu, Marsinah adalah korban dari sistem yang lebih mementingkan investasi daripada nyawa manusia. Industrialisasi yang cepat seringkali mengabaikan kesejahteraan pekerja demi menarik minat investor asing dengan upah murah. Marsinah berani mendobrak sistem tersebut dengan menuntut hak-hak normatif yang sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang. Keberaniannya ini dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi yang dipaksakan oleh rezim yang otoriter saat itu. Tragedi ini mengajarkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas penderitaan rakyat tidak akan pernah bertahan lama.
Marsinah berdiri tegak di antara mesin-mesin pabrik sebagai pengingat akan martabat manusia yang tak boleh diinjak-injak. Beberapa tahun setelah reformasi 1998, ada upaya untuk membuka kembali kasus Marsinah, dengan harapan ada bukti baru yang ditemukan. Namun, kendala waktu dan hilangnya banyak dokumen penting membuat proses ini menjadi sangat lambat dan penuh tantangan. Saksi-saksi lama banyak yang sudah meninggal dunia atau enggan memberikan kesaksian karena rasa trauma yang mendalam. Meskipun begitu, semangat para pegiat HAM untuk menuntaskan kasus ini tidak pernah pudar sedikit pun hingga sekarang. Mereka terus mendesak pemerintah untuk membentuk komisi penyelidikan independen yang benar-benar bersih dari pengaruh masa lalu. Harapan untuk keadilan tetap menyala kecil di ujung terowongan yang panjang dan gelap ini. Satu hal yang pasti, Marsinah telah menjadi legenda yang melampaui waktu dan generasi di Indonesia. Namanya kini diabadikan menjadi nama jalan, nama aula, hingga nama penghargaan bagi para pejuang buruh wanita lainnya. Anak-anak muda sekarang mengenal namanya bukan hanya dari buku sejarah, tapi dari semangat yang dia wariskan. Setiap kali ada ketidakadilan di pabrik, nama Marsinah akan kembali disebut sebagai pemantik keberanian bagi mereka yang tertindas. Dia membuktikan bahwa seorang wanita dari desa terpencil pun bisa mengguncang tatanan sebuah negara besar dengan kebenaran. Kematiannya memang sebuah tragedi, namun warisannya adalah sebuah kemenangan moral yang tak ternilai harganya bagi bangsa ini. Kritik terhadap penanganan kasus Marsinah juga datang dari para ahli forensik yang menilai otopsi kedua dilakukan terlalu lambat. Jarak waktu yang lama antara kematian dan otopsi ulang membuat banyak bukti biologis yang penting menjadi rusak atau hilang sama sekali. Tim dokter dari RS Dr. Sutomo Surabaya sebenarnya telah mencoba yang terbaik untuk mengungkap fakta-fakta baru dari jenazah Marsinah. Namun, intervensi dan tekanan dari pihak luar selama proses tersebut membuat hasil akhirnya menjadi bahan perdebatan yang panjang. Hal ini menunjukkan betapa ilmu pengetahuan pun bisa tunduk di bawah tekanan politik jika sistem hukum tidak kuat. Kegagalan sains mengungkap pelaku adalah salah satu bagian paling menyedihkan dari seluruh drama pencarian keadilan ini. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang akan terjadi jika Marsinah masih hidup saat ini, di tengah era digital? Mungkin dia akan menjadi aktivis yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan hak-hak buruh ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Namun, meski dia telah tiada, pesannya tetap sampai kepada kita melalui sejarah yang ditulis dengan penuh perjuangan ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar api perjuangannya tidak padam dan terus menuntut akuntabilitas dari para pemimpin. Tragedi Marsinah adalah cermin retak dari penegakan hukum kita yang masih sering tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Dengan mengingatnya, kita diingatkan untuk tidak pernah berhenti memperjuangkan keadilan bagi siapapun tanpa terkecuali. Dalam sebuah wawancara lama, rekan-rekan Marsinah menceritakan bagaimana dia selalu menjadi orang pertama yang berbagi bekal makanannya. Kebaikan hatinya yang tulus inilah yang membuat banyak orang merasa sangat kehilangan dan terluka atas kepergiannya yang kejam. Dia bukan hanya pejuang di lapangan, tapi juga seorang teman yang hangat dan penuh perhatian di kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan hidupnya kontras dengan besarnya dampak yang dia berikan bagi perubahan struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Sosoknya mengingatkan kita bahwa pahlawan sejati seringkali lahir dari keseharian yang penuh kesulitan, namun dijalani dengan integritas. Marsinah tetaplah seorang wanita biasa yang melakukan hal luar biasa demi keadilan bersama. Hingga saat ini, pertanyaan siapa pembunuh Marsinah tetap menjadi misteri yang menghantui sejarah kepolisian Indonesia. Berbagai spekulasi terus berkembang di komunitas true crime, mulai dari keterlibatan petinggi militer hingga konspirasi tingkat tinggi perusahaan. Beberapa orang percaya bahwa pelaku sebenarnya masih hidup dan berkeliaran bebas, membawa rahasia ini hingga ke liang lahat. Namun, bagi masyarakat luas, pelaku sebenarnya sudah jelas dalam hati nurani mereka, meskipun tidak pernah terbukti secara hukum formal. Ketidakmampuan negara mengungkap kebenaran ini menjadi beban sejarah yang harus ditanggung oleh setiap rezim yang berkuasa. Marsinah tetap menuntut jawaban dari balik keheningan makamnya yang bersahaja di desa kelahirannya. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kebebasan berserikat dan berpendapat bagi setiap warga negara, terutama bagi kaum buruh. Tanpa adanya ruang aman untuk bersuara, tragedi seperti Marsinah bisa saja terulang kembali dalam bentuk yang berbeda di masa depan. Kita harus belajar dari masa lalu bahwa kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang kompleks secara permanen.
Dialog yang setara dan transparan antara buruh, perusahaan, dan pemerintah adalah kunci untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Marsinah telah memberikan pelajaran berharga dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri, agar kita lebih menghargai hak asasi manusia. Perjuangannya adalah peringatan keras bagi kita semua untuk tetap waspada terhadap segala bentuk penindasan. Saat kita mendekati akhir dari pembahasan ini, mari kita kirimkan doa dan penghormatan setinggi-tingginya untuk almarhumah Marsinah. Keberanianmu tidak sia-sia, karena hari ini jutaan buruh bisa menikmati hak-hak yang dulu kau perjuangkan dengan gigih. Meskipun ragamu telah bersatu dengan tanah, semangatmu terus mengalir di dalam nadi setiap pejuang keadilan di negeri ini. Indonesia berhutang besar padamu atas kesadaran akan hak asasi yang kau tanamkan melalui pengorbanan yang begitu pedih. Semoga kedamaian menyertaimu di sana, dan semoga keadilan yang kau cari segera menemukan jalannya di dunia yang fana ini. Terimalah salam hormat dari kami semua, yang menolak lupa akan sejarah kelam, namun berharga ini. Kisah Marsinah adalah pengingat bahwa kebenaran mungkin bisa ditunda, tetapi tidak akan pernah bisa sepenuhnya dimatikan. Selama masih ada orang yang membicarakan kasus ini, selama masih ada yang menuntut keadilan, maka Marsinah tetap hidup bersama kita. Video ini dibuat bukan hanya untuk menceritakan kembali sebuah kasus kriminal, tapi untuk merawat ingatan kolektif bangsa agar tidak amnesia. Jangan biarkan tragedi ini hanya menjadi catatan kaki dalam buku sejarah yang berdebu di perpustakaan sekolah. Mari kita teruskan semangat kritis dan kepedulian sosial yang telah dicontohkan oleh Marsinah dalam kehidupan kita sehari-hari. Keadilan untuk satu orang adalah keadilan untuk semua orang di bangsa yang besar ini. Terima kasih sudah menonton pembahasan mendalam mengenai tragedi Marsinah ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan penting untuk disebarkan, silahkan bagikan ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang tahu sejarah ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang kasus ini. Menurut kalian, siapa pelaku yang sebenarnya di balik misteri ini? Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang kasus-kasus true crime dan sejarah menarik lainnya dari Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah kritis dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Keadilan mungkin lambat, tapi ia pasti akan datang pada waktunya.